94 juta meter kubik pasir dikeruk dari dasar Teluk Persia untuk membangun daratan di tempat yang sebelumnya hanya berupa lautan luas. Pulau buatan berbentuk pohon palem ini bahkan terlihat jelas dari luar angkasa. Namun, laporan investigasi kami menemukan fakta mencengangkan bahwa pulau megah ini sedang bergerak ke arah yang disembunyikan para arsiteknya. Bukan ke atas, melainkan ambles ke bawah. Laju penurunan tanah yang berpadu dengan naiknya permukaan air laut menghasilkan kalkulasi mengerikan yang enggan dibuka oleh pemerintah Dubai ke publik. Palm Jumeirah sedang tenggelam secara nyata. Tanah di bawah villa mewah, hotel, dan monorel terus menyusut akibat beban beratnya sendiri sejak hari pertama konstruksi dimulai. Hari ini, Anda dan saya akan membedah secara mendalam bagaimana bencana perlahan ini bisa terjadi. Kita akan membongkar apa yang sebenarnya diketahui oleh komunitas insinyur, apa yang dirasakan warga di sana, serta arti dari hitung-hitungan penurunan tanah ini bagi properti termahal di dunia. Jika Anda penasaran apa yang terjadi saat ambisi manusia menentang hukum fisika, pulau ini adalah jawabannya. Penyelidikan ini menyasar data yang sengaja ditutupi dari tajuk berita utama, demi menyajikan kebenaran bagi Anda yang haus akan fakta objektif. Mari kita mulai penelusuran ini dengan satu fakta geologis dasar yang sengaja diabaikan sejak awal, yaitu bahwa Palm Jumeirah sama sekali tidak dibangun di atas struktur batuan yang kokoh. Tidak ada batuan dasar kokoh yang bisa ditemukan di sekitar permukaan laut Teluk Persia di wilayah ini. Pulau buatan ini dikerjakan dengan metode pengisian hidrolik, di mana pasir dihisap dari dasar laut, lalu disemprotkan menggunakan tekanan air tinggi secara berlapis-lapis. Proses ini terus diulang hingga terbentuk daratan seluas 5,72 km persegi di tengah laut lepas. Metode reklamasi semacam ini sebenarnya lumrah digunakan. Namun, yang membuat proyek ini menjadi ancaman nyata adalah skala raksasa, kecepatan kilat, dan beban masif dari bangunan-bangunan mewah yang langsung didirikan di atasnya. Pasir yang dipadatkan secara hidrolik tidak akan pernah bisa sepadat lapisan bumi alami, melainkan terus menyusut dan memadat selama puluhan tahun ke depan. Kalangan akademisi dan insinyur menyebut proses penyusutan tanah ini sebagai konsolidasi. Tetapi bagi para penghuni di sana, ini berarti fondasi rumah mereka sedang bergeser perlahan. Berdasarkan pelacakan radar satelit dari tim peneliti independen yang memanfaatkan data interferometri Badan Antariksa Eropa, terdeteksi adanya penurunan tanah di area dahan Palm Jumeirah sebesar 4 hingga 5 mm setiap tahunnya setelah konstruksi selesai. Angka itu mungkin terdengar sangat kecil bagi orang awam. Namun, untuk kawasan hunian mewah yang dirancang hanya berada 2 meter di atas permukaan laut pada titik terendahnya, penurunan 4 hingga 5 mm per tahun merupakan ancaman nyata yang dampaknya akan sangat terasa dalam kurun waktu 1 generasi saja. Laju penurunan tanah tersebut baru separuh dari masalah sebenarnya, karena ada variabel kedua yang bergerak bersamaan menuju titik bencana yang sama. Suhu perairan Teluk Persia kini menghangat jauh lebih cepat dibandingkan rata-rata samudra global, dengan kenaikan sekitar 1 derajat Celcius dalam 4 dekade terakhir. Pemanasan ekstrim ini memicu ekspansi termal air laut yang mempercepat kenaikan permukaan air di kawasan tersebut. Hasil studi oseanografi mencatat kenaikan air laut di Teluk Persia berkisar antara 2 hingga 4 mm per tahun. Jika kita menjumlahkan tanah yang ambles 4 hingga 5 mm per tahun, dengan air yang naik 2 hingga 4 mm per tahun, maka Palm Jumeirah kehilangan ketinggian efektif sekitar 6 hingga 9 mm setiap tahun. Dalam jangka waktu 20 tahun saja, pulau buatan ini akan kehilangan ketinggian efektif antara 12 hingga 18 cm dari batas aman yang sudah sangat tipis sejak awal. Sekarang, coba tanyakan pada diri sendiri. Bersediakah Anda membeli rumah mewah di atas pulau yang rata-rata ketinggiannya hanya 2 meter dari laut?
padahal daratannya terus terkikis tanpa ada cara alami untuk menghentikannya. Pertanyaan ini bukanlah sekedar pengandaian teoritis semata. Ini adalah kenyataan pahit yang kini membayangi ribuan pemilik properti di Palm Jumeirah. Meski mayoritas dari mereka tidak menyadari bahaya geoteknis ini karena tertutup oleh kemilau pemasaran. Di balik deretan data satelit yang dingin, ada nasib manusia yang terabaikan. Bayangkan, sepasang suami istri asal Inggris yang berprofesi sebagai profesional mapan. Pada tahun 2014, mereka membeli sebuah villa mewah dengan 4 kamar tidur di Dahan G seharga $3 juta. Mereka sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap reputasi pengembang, keaslian sertifikat, hingga menyewa jasa survei bangunan. Namun tidak ada satupun prosedur survei standar di Dubai yang dirancang untuk mendeteksi risiko penurunan geoteknis pada lahan reklamasi hidrolik ini, karena memang tidak ada regulasi yang mewajibkannya. Pada 2021, retakan halus mulai menjalar di dinding lantai dasar rumah mereka. 2 tahun kemudian, saat badai besar melanda, air laut tiba-tiba meluap masuk ke taman mereka. Sesuatu yang seharusnya mustahil terjadi. Saat pasangan tersebut melayangkan komplain ke pihak berwenang, respons yang mereka terima hanyalah keheningan tanpa kejelasan. Di forum komunitas pemilik rumah di Dahan Palm Jumeirah, keluhan serupa ternyata sudah menumpuk. Ditulis oleh ratusan penghuni lain yang mengalami nasib yang sama. Keluhan-keluhan ini biasanya dikategorikan sebagai penurunan tanah biasa. Sebuah istilah teknis yang sengaja dipakai agar terdengar wajar dan tidak memicu kepanikan massal. Padahal, penurunan tanah secepat ini sama sekali tidak normal. Sebagai perbandingan, menara miring Pisa membutuhkan waktu 5 abad untuk miring sekitar 4 meter. Di sini, fondasi beton bergeser dalam hitungan dekade, tanpa ada rencana perawatan jangka panjang dari pengembang yang sibuk mengejar target penjualan. Properti di pulau ini dijual murni demi gaya hidup mewah, tanpa menyertakan dokumen pemantauan tanah dalam akta kepemilikannya. Nahil, sang pengembang di balik mega proyek ambisius ini, sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan krisis keuangan yang mengancam eksistensinya. Pada akhir tahun 2009, Nahil hampir saja gagal bayar atas obligasi syariah atau sukuk senilai $3,5 miliar. Kasus ini akhirnya memicu salah satu operasi penyelamatan keuangan terbesar oleh pemerintah dalam sejarah kawasan Teluk. Dubai World, selaku induk perusahaan mereka, bahkan membutuhkan dana talangan darurat senilai lebih dari $20 miliar agar tidak runtuh akibat salah urus keuangan yang terjadi di balik megahnya proyek-proyek mereka. Krisis keuangan itu sebenarnya membongkar borok utama dari modal pembangunan di Dubai, di mana harga aset ditentukan oleh mimpi dan gengsi belaka, bukan atas dasar perhitungan biaya perawatan geologis yang realistis. Proyek Palm Jumeirah selamat dari kehancuran pada tahun 2009, karena adanya keputusan politik dari pemerintah untuk menyuntikkan dana talangan. Namun, kekuatan uang negara tentu tidak akan bisa menghentikan air Teluk Persia yang terus meninggi dari tahun ke tahun. Inilah kenyataan pahit yang coba ditunjukkan oleh retakan dinding rumah warga, serta data ilmiah penurunan tanah yang selama ini selalu ditutup-tutupi oleh otoritas Dubai. Pulau buatan ini membutuhkan biaya pemeliharaan infrastruktur yang sangat mahal, agar tidak tersapu oleh lautan. Struktur pemecah gelombang yang melindungi dahan-dahan pulau dari hantaman ombak membutuhkan perawatan tanpa henti. Di sisi lain, sistem drainase untuk mengalirkan air hujan dan limpahan air laut harus terus diperluas seiring menyusutnya ketinggian daratan. Pengawasan teknis terhadap pergeseran fondasi di ribuan bangunan mewah di sana juga memerlukan pengawasan ketat yang saat ini belum berjalan secara memadai sesuai tingkat kedaruratannya. Semua upaya penyelamatan ini tentu memakan biaya yang sangat besar. Namun, pertanyaan krusial mengenai siapa yang harus membayar biaya itu, entah pihak pengembang, pemilik rumah, pemerintah kota, atau dana abadi negara yang menanggung utang emirat,
masih gelap tanpa ada kejelasan hitam di atas putih. Lalu, berapa sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk menaikkan ketinggian daratan di ujung dahan Palm Jumeirah yang paling rawan sebesar 50 cm? Jumlah nominal tersebut tidak pernah dihitung secara resmi karena pihak otoritas bersikeras menganggap masalah ini tidak pernah ada sejak awal. Padahal, jika kita merujuk pada proyek serupa di Belanda, Miami, dan Singapura, biaya penanganan wilayah pesisir seperti ini dipastikan akan menelan dana hingga miliaran dolar, bukan jutaan lagi. Beban biaya raksasa ini harus ditanggung oleh pulau buatan yang propertinya sudah telanjur laku, terjual kepada para pembeli yang tidak tahu apa-apa. Ada teka-teki besar yang tidak bisa dijawab oleh data satelit maupun laporan resmi manapun hingga saat ini. Pada akhirnya, kapan pemerintah Dubai akan tersadar bahwa biaya pemeliharaan pulau buatan ini jauh lebih mahal dibanding kerugian politik jika mereka mengakui kesalahan fatal ini? Kota lain seperti Venesia, Jakarta, hingga New Orleans juga menghadapi tantangan alam yang serupa dalam skala yang berbeda. Namun, tidak ada satupun dari kota tersebut yang harus bertarung melawan hukum alam, sembari tetap mempromosikan wilayah mereka sebagai pencapaian terbaik umat manusia dan tempat tinggal paling bergengsi di muka bumi. Disinilah letak ironi terbesar bagi Anda dan saya dalam mengamati krisis di Dubai. Ini bukan sekadar tantangan teknik sipil biasa, melainkan pertaruhan reputasi global yang mati-matian dipertahankan, meski daratan di bawah kaki mereka perlahan tenggelam. Sebagai jurnalis yang menyelidiki kenyataan di balik kemegahan Dubai, saya menyadari bahwa mengakui tenggelamnya proyek prestisius Palm Jumeirah bukan sekedar membeberkan masalah teknis. Ini adalah krisis reputasi yang mengancam kredibilitas kota yang menjual ilusi bahwa mereka bisa menaklukkan alam. Padahal, pasir-pasir itu selalu mengingat laut asal mereka. Pertanyaan apakah kota megah di atasnya sanggup menghadapi realitas alam ini akan menentukan nasib Palm Jumeirah selama 50 tahun ke depan. Sementara para pejabat yang berwenang memilih untuk bungkam. Jika kebenaran seperti ini penting bagi Anda, mari bantu bagikan video ini agar algoritma menunjukkannya kepada mereka yang hampir membuat keputusan finansial fatal tanpa informasi berharga ini. Melalui investigasi mandiri ini, kita dituntut melihat lebih jauh dari sekedar brosur pemasaran yang mengkilap. Jadi, silahkan berlangganan dan aktifkan notifikasi, karena realitas teknis dan finansial di balik pembangunan kota Dubai akan terus menghasilkan temuan yang disembunyikan oleh humas resmi pemerintah. Bagikan laporan penting ini kepada siapa saja yang memiliki properti di Dubai, atau baru sekedar meliriknya. Ingat, kesenjangan antara janji manis pemasaran dan ancaman geologi nyata di lapangan tidak pernah menyusut, melainkan terus melebar setiap harinya. Di kanal investigasi inilah, tugas saya adalah mengukur kesenjangan tersebut secara akurat, demi kebenaran tanpa sensor.